IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Apa saja kemampuan dari IoT? Adapun kemampuannya bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata, di sekitar kita. Apa saja contohnya? Contohnya adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Macam-macam bidang penerapan IoT. Pertanian, ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan kuantitas, meminimalkan risiko dan limbah, serta mengurangi bahaya yang diperlukan dalam mengelola tanaman. Sebagai contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh dan bahan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan yang lebih presisi. IoT atau Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Apa saja kemampuan dari IoT? Adapun kemampuannya bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data, menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata, di sekitar kita. Apa saja contohnya? Contohnya adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Macam-macam bidang penerapan IoT. Pertanian, ada berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian. Beberapa di antaranya seperti mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan. Konsep robot tersebut dioperasikan menggunakan ponsel Android dan laptop. Dua mode operasi, satu mode manual, dua mode otonom. Dalam mode manual, penggerak robot dan pengambilan sampah dioperasikan menggunakan ponsel Android. Melalui aplikasi banyak, robot dapat dikontrol dari mana saja di dunia dengan menggunakan internet atau IoT. Untuk fungsi robot, ponsel Android ditempatkan di robot dan streaming langsung dimungkinkan menggunakan aplikasi IP webcam Android. Pengambilan sampah menggunakan lengan robotik yang dibuat dengan menggunakan 3 servo. Sampah yang dikumpulkan dipindahkan ke tempat sampah yang terpasang pada platform robot. Tempat sampah memiliki partisi terpisah untuk sampah logam dan non-logam. Motor servo lain yang dipasang ke tempat sampah akan memutar tempat sampah sehingga sampah yang terkumpul akan jatuh ke partisi tempat sampah yang sesuai. Dalam mode otonom, penggerak robot dan pengambilan sampah dilakukan tanpa campur tangan manusia. Robot ditempatkan di tengah ruang kerja, kemudian mengikuti algoritma perencanaan jalur cakupan atau algoritma perencanaan jalur acak. Deteksi sampah dapat dilakukan dengan menggunakan part sensor ultrasonik yang ditempatkan dalam 2 baris, 2 dalam 1 baris. Jangkauan penginderaan dibatasi dengan sekitar 30 cm untuk menghindari prostel.
Dengan menggunakan konfigurasi sensor ultrasonik ini, robot akan dapat membedakan antara benda besar atau dinding dan benda yang mungkin dapat diambilnya. Benda besar dianggap sebagai penghalang oleh robot dan dihindari. Benda lain dianggap sampah dan diambil oleh lengan robotik. Detektor logam ditempatkan di lengan memeriksa sampah yang diambil menjadi logam atau non-logam. Komponen yang digunakan: 1. Arduino Mega 2560, papan mikrokontroler berbasis AT Mega 2560. Yang kedua, motor servo Ultra Torque Dual Shaft Metal Gear 35 kg CM Cordless Servo. Ini adalah servo utama yang menarik lengan robot ke atas dan ke bawah. Servo ini digunakan untuk memutar tempat sampah berdasarkan apakah sampah yang diangkat itu logam atau bukan logam. Yang ketiga, Li Ion 11.1 volt 10.000 mAh dengan inbuilt charger protection. Baterai ini mampu menghantarkan 20 ampere sehingga 5 ampere bisa dimanfaatkan oleh setiap motor yang terpasang di roda. 4. Modul Wi-Fi ESP8266 digunakan untuk menyediakan fasilitas Wi-Fi dan internet ke mikrokontroler. Selanjutnya yang kelima, LM1117 3.3 volt output breakout papan breadboard power supply. ESP8266 sangat spesifik dalam peringkat tegangannya 3,3 volt. LM1117 digunakan untuk melayani tujuan ini. Menghubungkan ESP8266 langsung ke supply 3.3 volt. Arduino mungkin tidak memenuhi kebutuhan arus listrik. 6. Langkah bawah pengatur tegangan DC digunakan untuk menurunkan tegangan baterai ke tegangan yang dibutuhkan motor servo. Ketujuh, driver motor DC ganda. Fungsi dari driver motor adalah untuk mengambil sinyal kendali arus rendah dan kemudian mengubahnya menjadi sinyal arus tinggi yang dapat menggerakkan motor. Juga dapat mengubah arah putaran motor. Kedelapan, modul USB ke TTL digunakan untuk memflash modul Wi-Fi ESP8266 dengan firmware kompatibel banyak terbaru. 9. Sensor proksimitas logam digunakan untuk mengecek apakah sampah yang diangkat adalah logam atau bukan logam. 10. Sensor ultra. Perangkat lunak yang digunakan: 1. Aplikasi Blink Android untuk konektivitas IoT. Blink adalah platform dengan aplikasi iOS dan Android untuk mengontrol Arduino, Raspberry Pi, dan sejenisnya melalui internet. Blink akan membuat Anda online dan siap untuk Internet of Your Things. Ada 3 komponen utama dalam platform Blink. Blink App memungkinkan Anda membuat antarmuka luar biasa untuk proyek Anda menggunakan berbagai widget yang kami sediakan. Blink Server bertanggung jawab atas semua komunikasi antara smartphone dan perangkat keras. Anda dapat menggunakan Blink Call kami untuk menjalankan server Blink pribadi Anda secara lokal. Ini open source, dapat dengan mudah menangani ribuan perangkat dan bahkan dapat diluncurkan di Raspberry Pi. Perpustakaan Blink untuk semua platform perangkat keras populer memungkinkan komunikasi dengan server dan memproses semua perintah yang masuk dan keluar. 2. IDE Arduino untuk memprogram audio. 3. IP webcam Android application untuk streaming langsung. 4. ESP8266 flash downloader untuk memflash ESP8266 dengan firmware yang kompatibel dengan Blink.